Kapura masuk pondok pesantren Al-Quran Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Aula Pondok Pesantren Kiai Nur Salim adalah murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam Kajen Pati, Jawa Tengah. Kiai kelahiran 1970 ini memilih Yogyakarta sebagai tempatnya memulai pengembaraan ilmiahnya. Tahun 2003 ia menyewa rumah di Jogja. Kepindahan ini diikuti oleh sejumlah santri yang ingin terus belajar bersamanya. Bahak kecil memulai hafalan Al-Quran di asuh ayahnya sendiri, yakni Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh, beserta qiraahnya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau. Semenjak kecil hingga beliau mengasuh pesantren warisan ayahnya, beliau hanya mengenyam pendidikan dari 2 pesantren. Menginjak usia remaja, sang ayahnya menitipkan Rusbahak untuk mondok berhikmah kepada Syekh Maimun Zubair di PP Al-Anwar Kerangkan Sarang Remeng, sekitar 10 km arah timur dari desanya, yakni Narukan. Di Al-Anwar inilah beliau terlihat sangat menonjol dalam fan-fan ilmu syariat seperti fikih, hadis, dan tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanat prestisius keilmiahan yang diemban oleh beliau selama mondok di Al-Anwar Rembang, seperti Rais Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran pengurus pesantren Al-Anwar. Selain menghatamkan hafalan kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik, di PP Al-Anwar ini pula beliau menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Bahkan tiap-tiap musyawarah yang akan beliau ikuti akan serta-merta ditolak oleh kawan-kawannya sendiri, sebab beliau dianggap bukan level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, wawasan, dan banyaknya hafalan Gus Bahak. Pernah suatu ketika ayahanda menawarkan beliau untuk mondok di Rusaifah atau Yaman. Namun beliau memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya, Madrasah Wazaliyah Syafi'iyah PP Al-Anwar dan pesantrennya sendiri. Setelah menyelesaikan pengembaraan ilmiah di sarang, beliau menikah dengan seorang ningbelihan pamannya dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Menariknya, saat beliau berangkat ke pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya, beliau berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus reguler alias bus biasa kelas ekonomi. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Beliau hidup sederhana bukan karena keluarga beliau miskin. Saat dikonfirmasi oleh penulis perihal kesederhanaan beliau itu, beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat sejak zaman leluhurnya. Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya nggak diganggu. Setelah menikah, beliau hidup mandiri dengan keluarga barunya. Beliau menetap di Jogja sejak tahun 2003. Di Jogja, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecil beliau, berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Semenjak beliau hijrah ke Yogyakarta, banyak santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan. Hingga pada akhirnya mereka menyusul beliau ke Jogja dan urunan atau patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah Gus Bahak. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri Mutakhorijin Al-Anwar maupun MGS yang ikut beliau ke Jogja saat itu. Saat di Jogja inilah kemudian banyak masyarakat sekitar beliau yang akhirnya minta ikut ngaji kepada Gus Bahak. Pada tahun 2005, ayah beliau Kiai Nur Salim jatuh sakit. Beliau pulang sementara waktu untuk merawat ayah beliau bersama keempat saudaranya. Namun siapa sangka, beberapa bulan kemudian Kiai Nur Salim wafat. Gus Bahak tidak dapat lagi meneruskan perjuangan di Jogja sebab beliau diamanahi oleh sang ayah untuk melanjutkan pengurusan di LP3IA Narukan. Santri-santri beliau di Jogja meminta Gus Bahak kembali mengajar di Jogja. Hingga pada gilirannya beliau bersedia, namun hanya 1 bulan sekali, dan itu berjalan hingga sampai sekarang.
Selain mengasuh pengajian, beliau juga mengabdikan dirinya di Lembaga Tafsir Al-Quran UII Yogyakarta. Di UII, beliau adalah ketua tim Lajnah Mushaf UII. Timnya terdiri dari para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional lainnya. Bagi Gus Baha, akhlak adalah lebih utama daripada ilmu. Suatu kali beliau ditawari gelar Doktor Honoris Causa dari UII, namun beliau tidak berkenan. Dalam jagat tafsir Al-Quran di Indonesia, beliau termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar, yakni pondok pesantren. Meski demikian, kealiman dan penguasaan keilmuan beliau sangat diakui oleh para ahli tafsir nasional. Hingga pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraisy Shihab bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufassir, juga sebagai mufassir fakih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung di dalam Al-Quran. Posisi beliau selalu di dua keahlian, yakni sebagai mufassir seperti anggota lajnah lainnya, juga sebagai fakihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Karena kealimannya, Gus Baha juga saat ini menjadi Rais Suriah PBNU. Meskipun Gus Baha tidak gemar bermedia sosial, namun banyak sekali ceramah-ceramah beliau yang dipublikasikan para fans-fansnya. Banyak sekali akun-akun media sosial yang mempublikasikan ceramah-ceramah Gus Baha. Kealiman Gus Baha juga diakui oleh ulama-ulama lain seperti Ustadz Abdul Somad dan Ustadz yang Adi tak banyak Hidayat. dikenal orang. Kalau bapak ibu tanya tentang fikih-fikih dalam Quran, itu beliau luar biasa itu. Namanya Gus Baha. Gus Baha. Kapan-kapan kalau ada pengajiannya, hadiri pengajian beliau, itu diantara orang yang sangat mengerti Al-Quran. Ada mufti Makkah namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Hampir semua sanad-sanad hadis, sanad fikih itu bermuara ke Syekh Zaini Dahlan. Lalu kemudian turun ke bawah, itulah Syekh Bakri Syata, penulis kitab I'anatul Talibin. Lalu dari Syekh Bakri Syata turun ke bawah Syekh Mahfud At-Tirmasi. Tirmasi dari Tremas, Pacitan. Dari Syekh Mahfud At-Tirmasi turun ke bawah Syekh Fakih Mas Kumambang. Dari Kiai Haji Syekh Fakih Mas Kumambang yang mengambil sanad di Masjidil Haram dari Syekh Mahfud, lalu turun ke bawah ke Syekh Zubair. Dari Syekh Zubair turun ke bawah ke Syekh Maimun Zubair yang dimakamkan di Ma'la. Dari Syekh Maimun terus turun ke Gus Baha. Tadi disebut ada Gus Baha, pengetahuan beliau hafal Al-Quran. Gus Baha. Hingga Gus Baha juga masuk dalam daftar Kiai Muda NU yang paling banyak penggemarnya, terutama di media sosial, karena ceramah-ceramah beliau selalu disampaikan dengan selingan canda dan tawa. Hal itulah yang membuat audien tertarik dan lebih mudah memahami isi ceramah Gus Baha. Kalau orang alim itu guyon itu masih bener, masih serius. Guyon saya tuh lebih serius ketimbang